Ya, pemirsa, wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD ini kembali mencuat. Sejumlah partai menggaungkan mengenai hal ini, termasuk juga Presiden Prabowo Subianto yang sempat menyinggung mengenai hal ini, pemirsa, di HUT Golkar Desember lalu. Tapi di sisi lain, ada juga pihak-pihak yang menilai bahwa wacana ini bisa jadi merupakan tanda-tanda kemunduran demokrasi. Lalu sejauh mana kemudian pilkada ini melalui DPRD dapat dilaksanakan dan bagaimana pula nasib dari keputusan MK yang kemudian sudah memutuskan bahwa pilkada ini serentak akan dilakukan maksimal 2,5 tahun usai Pilpres maupun juga Pileg. Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Mas Arya Fernandes, pengamat politik dari CSIS. Selamat malam Mas Arya. Sehat ya Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan bergabung melalui sambungan Zoom ada Bang Rifki Nizami Karyasa Yuda, Ketua Komisi 2 dari Partai Nasdem. Selamat malam Bang Rifki. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga bergabung bersama kita malam hari ini ada Bang Saleh Daulay, Ketua DPP PAN. Selamat malam Bang Saleh Daulay. Selamat malam. Oke, baik. Mas Arya, ini bagaimana melihat adanya wacana di tengah publik yang juga didengar tentunya soal pilkada melalui DPRD yang kembali mencuat. Tapi putusan MK sudah mengatur Mas, 2,5 tahun maksimal usai Pilpres dan Pileg. Ya baik, terima kasih ya. Menurut saya itu pilkada langsung di mana masyarakat dapat memilih calon kepala daerah baik di level gubernur dan kabupaten kota. Untuk saat ini saya kira adalah pilihan yang terbaik ya. Dibandingkan kalau kita kembali pada pemilihan via DPRD. Kenapa begitu? Kenapa terbaik? Paling nggak ada 3 atau 4 alasan. Ya. Alasan yang pertama adalah pilkada itu menjadi salah satu sumber dari rekrutmen dan regenerasi politik. Mari kita lihat contohnya. Pada gelombang pertama pilkada langsung tahun 2005, saat persyaratannya ketika itu masih 15%, itu banyak bermunculan tokoh-tokoh lokal yang kemudian menjadi pemimpin nasional. Misalnya di generasi ini muncul Pak Jokowi ya 2005 di Solo, Bu Tri Risma Harini di Surabaya, Pak Ahok di Bangka Belitung, dan generasi-generasi lainnya. Generasi setelahnya juga muncul ada nama Ridwan Kamil di Bandung, ada nama Bima Arya di Bogor dan segala macam. Jadi pilkada itu jadi sumber penting dalam hal rekrutmen dan regenerasi politik. Itu alasan pertama. Yang kedua? Alasan yang kedua, pilkada langsung itu juga jadi sumber saya istilahkan karir politik. Dan banyak misalnya dari kepala-kepala daerah yang memulai karir politiknya dari level kabupaten kota, kemudian meningkat pada level gubernur, meningkat pada level pemimpin nasional. Sebagai contoh Ridwan Kamil ya, kalau kita ambil contoh yang paling populer, memulai dari wali kota Bandung, kemudian menjadi gubernur. Dan ini tidak bisa didapatkan kalau pilkadanya dilakukan via DPRD, karena orang nggak mengetahui. Nah, alasan ketiga, pilkada itu juga bisa jadi semacam medium bagi masyarakat untuk menghukum pemilih atau memberikan apresiasi kepada kepala daerahnya. Kalau kepala daerahnya dianggap berhasil, dia akan pilih lagi. Tapi kalau kepala daerahnya dianggap tidak berhasil ketika menjabat, masyarakat akan memilih calon lain. Karena dia masyarakat yang memberikan suara secara langsung. Itu tidak bisa didapatkan di via DPRD. Karena itu hanya evaluasi di level, kalau DPRD yang kecil, hanya 25 orang DPRD, nggak bisa melakukan, maksudnya publik nggak punya kesempatan untuk melakukan itu. Makanya di pilkada kemarin, itu di tingkat gubernur ya, dari 21 incumbent gubernur yang maju, itu 12 diantaranya kalah. Banyak faktor, ada yang dianggap nggak berhasil, ada yang mungkin kompetisinya kuat, kandidat penantang bagus, hanya 9 orang yang berhasil. Nah yang nggak berhasil itu misalnya Edi Rahmayadi di Sumut, ada di Sumsel, ada di Lampung dan segala macam. Baik Mas Arya, ditahan dulu, kita masih ingin tahu bagaimana penjelasan lebih lengkapnya lagi. Tapi kita juga ingin tahu bagaimana kemudian Komisi 2 DPR melihat mengenai wacana ini, Bang Rifki. Komisi 2 DPR sampai dengan saat ini
belum memiliki sikap resmi terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 garing PUU garing 2024 yang kira-kira amarnya ada 3 yang paling penting. 1, mengamarkan, memerintahkan untuk menghadirkan pemilu nasional dan pemilu lokal. 2, jeda antara pemilu nasional dan pemilu lokal minimal 2 sampai 2,5 tahun. Yang ketiga, dalam konteks menghadirkan norma pemilu lokal atau pemilu daerah, maka pembentuk undang-undang Presiden dan DPR diminta untuk membuat norma transisi. Kami bersama dengan pimpinan DPR masih dalam posisi melakukan kajian yang mendalam terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini, karena dari kajian awal yang kami lakukan, putusan Mahkamah Konstitusi ini jika dijalankan, itu justru berpotensi melabrak sejumlah norma konstitusi dan prinsip-prinsip konstitusi. Oh, oke. Yang paling sederhana adalah misalnya kewajiban kita menghadirkan pemilu lokal 2,5 tahun jedanya dari pemilu nasional. Pemilu lokal salah satunya adalah pemilihan anggota DPRD. Sementara pemilihan anggota DPRD itu masuk dalam rezim pemilu dalam pasal 22E ayat 1 dan ayat 2 yang menyebutkan bahwa pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali dan pemilu itu diselenggarakan salah satunya adalah memilih anggota DPRD. Sehingga kalau kemudian pemilihan anggota DPRD-nya tidak 5 tahun sekali, lebih dari 5 tahun, maka kemudian dia berpotensi untuk kita mengangkangi norma konstitusi itu sendiri. Jadi sulit rasanya menegakkan putusan Mahkamah Konstitusi dengan cara menggeser bahkan mengangkangi norma konstitusi. Terkait dengan diskusi kita malam ini soal kepala daerah dipilih DPRD ataukah dipilih langsung, saya kira norma di konstitusi itu jelas, pasal 18 ayat 4. Gubernur, bupati, wali kota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan, provinsi, kabupaten, kota dipilih secara demokratis. Pasal 18 ayat 4 ini adalah buah dari amandemen kedua konstitusi tahun 2000. Lebih duluan lahir dibanding pasal 22E tentang pemilu yang tadi saya sebutkan. Kenapa kemudian menggunakan kata demokratis? Kita cek asbabun nuzul. Kalau bahasa hukumnya cek original intent pembentuk undang-undang dasar. Salah satu alasan pembentuk undang-undang dasar membentuk pasal 18 ayat 4 adalah memberi keleluasaan kepada pembentuk undang-undang untuk memilih model-model yang paling tepat. Apakah dipilih ini yang menarik, Bang. Dipilih secara perwakilan melalui DPRD atau model lain yang saat ini misalnya mengemuka pilkada yang bersifat asimetris. Dan karena itu kemudian kata demokratis itu bukan tidak sadar dihadirkan oleh pembentuk konstitusi, sangat sadar. Karena setahun berikutnya tahun 2001 pembentuk konstitusi merumuskan pasal 22E ayat 1 ayat 2. Pemilihan umum dilaksanakan 5 tahun sekali, pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih Presiden Wakil Presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, dan anggota DPRD. Tidak dimasukkan pemilihan kepala daerah di dalamnya. Nah, karena itu, dengan menggunakan optik konstitusional, maka pemilihan melalui DPRD adalah sesuatu yang konstitusional. Kita tidak menggunakan optik yang bersifat teknikal yang tadi disebutkan oleh Bang Arya. Bang Rifki. Kita menggunakan konsepsi konstitusional terlebih dahulu. Karena secara teknis, pembentuk undang-undang dasar menyadari betul bahwa pilihan-pilihan pembentuk undang-undang ke depan itu akan disesuaikan dengan kebutuhan zaman sesuai dengan politik hukum Bang Rifki, nasional. Pertanyaan selanjutnya, kalau Komisi 2 DPR ini masih mengkaji dari putusan MK, kita juga ingin tahu kemudian model-model demokratis seperti apa sehingga pemilihan kepala daerah ini masih sesuai dengan konstitusi, termasuk juga Bang Saleh Daulay dari PAN yang ikut menggaungkan mengenai pilkada ini akan dipilih oleh DPRD. Tapi dijawabnya nanti ya Bang Saleh Daulay, usai jeda kami kembali untuk Anda pemirsa.